Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aisyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Jarh wa Ta'dil. Nah, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, sejarah, definisi, dan juga urgensi dari ilmu Jarh wa Ta'dil itu. Nah, langsung saja latar belakang dari ilmu Jarh wa Ta'dil. Nah, mengapa sih harus ada ilmu Jarh wa Ta'dil? Nah, karena pertama, hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua. Kedudukannya sangat tinggi ya teman-teman, juga sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Hal itu sudah tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama, bahkan berhujah dengan hadis sahih tidak diperdebatkan lagi, bahkan menjadi suatu keharusan. Ketika Al-Quran itu berbicara mengenai prinsip dan hukum yang bersifat global dan universal, maka hadis di sini berperan sebagai penafsir ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas persoalan tersebut, sehingga hadis lebih bersifat memperjelas ketentuan tersebut dan lebih bersifat operasional. Bahkan dalam kondisi tertentu, hadis bisa berdiri sendiri dalam membentuk hukum tasyar'i ketika Al-Quran tidak memberikan keterangan tentang hukum tersebut. Hadis sebagai dasar operasional ketentuan agama dalam perkembangannya dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melegitimasi ajaran atau ideologinya. Bertujuan untuk apa sih? Untuk menarik dan menguatkan keyakinan pengikutnya. Hal ini sudah terjadi sejak masa klasik dan hal ini semakin marak seiring perkembangan kelompok-kelompok keagamaan yang ada seperti itu. Itu adalah latar belakang terciptanya ilmu Jarh wa Ta'dil. Selanjutnya kita akan masuk pada sejarah perkembangan ilmu Jarh wa Ta'dil. Nah, sejarah pertumbuhan ilmu Jarh wa Ta'dil ini seiring dan sejalan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis. Karena bagaimanapun untuk memilih hadis-hadis yang sahih harus melewati perawi-perawi dalam sanadnya, yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan antara hadis yang makbul dan hadis yang mardud, seperti itu. Nah, hal itu yang menurut Ibnu Adi dalam bukunya Al-Kamil mengungkapkan bahwa perdebatan tentang kualitas para perawi hadis sudah ada sejak zaman sahabat. Adapun tokoh-tokoh dari para sahabat antara lain adalah Ibnu Abbas, Ubaidah bin As-Samit, dan Anas bin Malik. Sedangkan dari kalangan tabi'in antara lain adalah Sa'ad bin Al-Musayyab, Ibnu Sirin, dan Asy-Sya'bi. Pada masa ini, pada masa sahabat dan juga masa tabi'in, ini sedikit sekali perawi yang dianggap atau dipandang lemah karena sebagian perawi adalah para sahabat, sedangkan semua sahabat itu dipandang adil, sementara perawi yang lain yang bukan dari kalangan sahabat itu sebagian besar terpercaya. Ketiga Hijriyah ini ulama mulai menyusun kitab-kitab tentang Jarh wa Ta'dil ini. Di dalamnya terdapat nama perawi hadis
dan sehingga periwayatannya dapat diterima atau ditolak. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain adalah Yahya bin Ma'in, Ali bin Abdullah Al-Madini, Ahmad bin Hambal, dan Al-Bukhari. Secara gradual pada tiap masa selama 8 abad itu mulai masa sahabat sampai masa hidupnya Ibnu Hajar, terdapat ulama yang rutin melakukan penelitian tentang para perawi hadis dan kemudian memberikan penilaian secara objektif dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan hasil dari penelitian mereka ini banyak sekali dikodifikasi dan dikemas dalam kitab-kitab jarh dan ta'dil seperti itu. Selanjutnya adalah definisi dari ilmu jarh wa ta'dil. Secara bahasa, jarh wa ta'dil ini berarti luka yang mengalir darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Namun secara istilah, ilmu jarh wa ta'dil adalah terlihatnya sifat pada seseorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan riwayatnya atau melemahkan hadis hingga kemudian ditolak. Urgensi dari ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mengemukakan sisi-sisi tercela dan terpuji dari suatu perawi hadis. Namun demikian tidak bertujuan untuk menyebarkan kekurangan atau menggibah kepada seorang perawi. Nah, para ulama itu memberikan penjelasan dan informasi tentang keadaan pribadi perawi hadis demi kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, khususnya berkaitan dengan syariat agama. Para ulama ini menganjurkan untuk melakukan jarh wa ta'dil dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan ghibah yang tercela atau ghibah yang terlarang. Alasannya karena apa? Karena untuk menjaga syariat, bukan untuk mencela manusia. Sebagaimana diperbolehkan jarh dalam persaksian, maka pada perawi juga diperbolehkan bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam agama itu lebih utama daripada memperteguh hak dan harta, seperti itu teman-teman.